Terima kasih Anda masih menyaksikan Political Show. Wacana penundaan pemilu serentak 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden kembali muncul di publik. Tak tanggung-tanggung, dua ketua lembaga tinggi negara, yakni Ketua DPD Lanyala Mataliti dan Ketua MPR Bambang Susatyo, blak-blakan melontarkan usulan penundaan pemilu 2024. Mengapa wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden tak pernah padam? Siapa main mata agar pemilu ditunda? Malam ini kita akan membahasnya dengan narasumber yang sudah hadir di studio. Saya perkenalkan satu-satu dari yang paling ujung, penggagas Jokowi Prabowo 2024. Muhammad Kodari, tepuk tangan dong buat penggagasnya. Waduh, masih sama sikapnya ya, belum berubah ya, Mas Kodari ya? Konsisten. Masih konsisten. Oke, perjuangan baru dimulai karena dapat angin dari Wakil Ketua DPD Sultan Ajamudin. Saya Selamat malam. merasa dapat kemajuan. Oke. Selamat malam Pak Sultan, Wakil Ketua DPD. Terima kasih sudah hadir. Oke. Ada juga pakar hukum tata negara dari Universitas Andalas, Daferi Amsari. Selamat malam, Daferi. Malam. Dan Wasekjen Partai Demokrat Jansen Sitindaun. Selamat malam Bang Jansen. Selamat malam Nana. Ini Demokrat paling kencang ini CNN menolak. Oke, Demokrat paling kencang menolak dan bergabung juga melalui sambungan Zoom Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia Mas Hanta Yuda. Selamat malam Mas Hanta. Selamat malam Nana. Oke, terima kasih sudah bergabung dan sebagai bentuk dari partisipasi publik, kita ingin mengajak teman-teman mahasiswa ataupun teman-teman milenial untuk bisa bergabung pada malam hari ini dan setiap episodenya Political Show. Apakah sudah bergabung teman-teman mahasiswa dari Universitas Andalas Padang? Ini semua berarti mahasiswanya Daferi. Ini katanya kayaknya begitu lihat flyernya. Nggak fair ini. Oke, begitu lihat flyernya langsung Daferi mengerahkan pasukannya. Terima kasih. Selamat malam teman-teman mahasiswa. Itu kayaknya di kos-kosan ya, ada yang digantung kayaknya jaketnya di belakang. Selamat malam teman-teman mahasiswa, nanti bisa mengkritisi, bisa bertanya, bisa menyatakan pendapat. Silahkan, kalian punya suara di sini dan juga di pemilu 2024. Oke, saya langsung saja mau ke DPD dulu karena DPD yang melontarkan wacana ini kayaknya ya Pak Sultan. Pak Sultan, ini Ketua DPD Pak Lanyala Mataliti pada November 2022 itu di acara Munas ini melontarkan usulan bahwa sebaiknya pemilu 2024 ditunda saja, kemudian masa jabatannya Presiden Jokowi diperpanjang saja karena 2 tahun kemarin Presiden Jokowi tidak bisa fokus, tidak bisa banyak berbuat karena COVID-19 atau pandemi COVID-19 dan Pak Lanyala juga secara eksplisit mendorong Presiden mengeluarkan dekret begitu. Ini keputusannya Pak Lanyala atau ini sudah menjadi keputusannya DPD? Ya baik, ya selamat malam Mbak Revina dan teman-teman. Ini ada senior Bang Kodari, ada senior juga Bang Jansen, Daferi dan teman-teman. Ya, saya juga kaget sebenarnya kan judulnya ini kan judulnya main mata gitu ya. Main mata ya pemilu ditunda. Wah, ini ngeri-ngeri sedap ini. Padahal kemarin kita tahunya idenya kemarin tuh topiknya mengkaji ulang demokrasi lah begitu. Oke, konstitusi. Tapi nggak apa-apa karena memang topiknya mengkaji ulang. Kemarin itu mengkaji ulang atau kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Dan dengan CNN sebelumnya maksudnya. Ya. Dan implikasinya tapi kan. Baik. Teman-teman, di DPD itu ada 136 anggota yang ekuivalen sebenarnya yang sama dengan 136 praksi. Kalau di DPR. So, semua punya hak suara dan semua punya hak untuk bicara. Apalagi pimpinan, ketua. Tapi memang ada mekanisme internal dalam mengambil keputusan. Jadi terkait dengan yang tadi disampaikan bahwa ada statement yang memang sensitif, kemudian memang menjadi pokok bahasan yang sangat luas beberapa minggu ini terkait dengan statementnya Pak Ketua. Nah, tapi saya sampaikan ini momentum baik juga untuk saya sampaikan bahwa ide tentang judul ini, apakah penundaan pemilu, itu sama sekali jujur di lembaga kita belum pernah dibahas. Oke. Jadi itu lebih kepada statement dan wacana. Statement pribadinya Statement Pak Lanyala sebagai wacana. Ketua DPD. Oke. Nah, kalau yang tadi ditanya juga bahwa ada ide atau gagasan lembaga untuk mengkaji ulang konstitusi, kemudian apakah itu melalui amandemen dan lain-lain, termasuk ide terakhir kemarin itu yang kita diskusikan ya, untuk melihat kemungkinan apakah kembali ke Undang-Undang Dasar 45 dan itu wacananya ada. Itu wacananya ada. Tapi masih jauh dari pengambilan keputusan. Artinya bukan sebuah keputusan
lembaga. Oke, wacananya ada, bahkan sudah ada sidang ke-6 DPD, sidang paripurna ke-6 DPD, yang kesimpulannya adalah siap mengawal pengembalian naskah Undang-Undang Dasar 1945 ke naskah asli. Setelah itu ada adendum, artinya itu kan menjadi keputusan resmi di sidang paripurnanya DPD. Belum, itu masih sifatnya wacana. Oke. Masih sifatnya wacana karena memang proses pengambilan keputusan di lembaga itu memang dia berjenjang dan memang tidak begitu gampang juga. Siapa yang melontarkan wacana itu Pak Sultan? Itu kan wacananya tadinya nggak ada di DPD. Kenapa tiba-tiba kemudian muncul wacana itu di DPD? Iya, mungkin kalau wacana mengembalikan ke Undang-Undang Dasar 45 kan semua teman-teman tahu memang lebih banyak diinisiasi oleh statementnya Pak Ketua ya. Dan itu menurut kami juga bukan sesuatu yang buruk, bukan sesuatu yang justru harus ditafsirkan sebagai sebuah sesuatu yang tidak perlu dibahas, ya kan? Toh ini juga demokrasi, semua punya hak untuk malah kita senang makin banyak diskusi, makin banyak ide dan gagasan, ya itu sebenarnya ciri bahwa memang kita ini menganut demokrasi. Oke, gitu saya mau tanya Daveri, itu bukan suatu wacana yang buruk yang harusnya didiskusikan. Jadi mengembalikan naskah UUD 45 ke naskah asli di mana pemilihan presiden itu dipilih oleh MPR, bukan pemilihan langsung, itu bukan wacana yang buruk. Itu bagaimana melihatnya? Ya, pertama tentu saja bukan soal boleh tidak boleh ya. Tapi soal patut atau tidak patut. Patutkah menjelang 2024 pemilu wacana untuk memastikan representasi menjadi wacana, memperpanjang, menunda, mengubah, mengganti sistem pemilu, jadi menurut saya tidak patut. Apalagi dilontarkan oleh seorang figur yang merepresentasikan lembaga negara. Jadi di titik itu bagi saya masalah. Kedua, kalau bicara sejarah dan keinginan para pendiri bangsa ya, ibu dan bapak bangsa kita, kan jelas Bung Karno misalnya menekankan kalau dalam kondisi yang lebih baik suatu saat kita akan mengubah undang-undang dasar. Ini keinginan para ibu dan bapak bangsa kita mengubah undang-undang dasar, bukan kepentingan lain gitu ya. Karena memang undang-undang dasar naskah awal ya, bukan naskah asli. Naskah awal itu dianggap sebagai revolusi groundwork ya, undang-undang dasar sementara, karena kondisi memang membutuhkan cepat ketika itu. Nah setelah reformasi diperbaiki. Nah tiba-tiba kalau ada ketua lembaga negara menyatakan ini perlu dikembalikan kepada naskah awal, saya rasa memang ketua lembaga negara tidak baca konteks kenapa kita mengubah undang-undang dasar. Dan perlu diketahui konsep perubahan sistem presidensial yang ada saat ini penuh dengan perbaikan. Dulu kacau balau sekali itu. Nah salah satu titik sentral perbaikan itu adalah bicara soal masa jabatan dan periode term and tenure-nya masa jabatan presiden. Dan konsep penetapan itu tegas dicantumkan di Undang-Undang Dasar pasal 7, lalu dikaitkan dengan pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945. Jadi aneh bagi saya kalau bicara sekarang kecuali memang ada kepentingan yang tersembunyi. Aneh bicara sekarang kecuali ada kepentingan yang tersembunyi. Kepentingannya apa? Kenapa tiba-tiba DPD berubah sikap? Karena kita tahu, dan itu bisa di-trace ya, di semua pemberitaan bahwa tahun lalu sampai awal tahun ini sikap DPD, terutama pimpinan DPD, ketua DPD itu sangat tegas menolak ada penundaan pemilu, kemudian ada perpanjangan masa jabatan. Kenapa kemudian berubah? Pak Sultan, apakah itu Anda juga sempat bertanya kenapa kemudian DPD harus berubah? Apakah memang ada motif politik pribadi? Iya, jadi kalau concern lembaga DPD RI memang dari awal hasil diskusi kita coba merefleksikan juga dari reformasi lah, termasuk 18 tahun DPD lahir. Concern kita bagaimana lembaga ini diberikan penguatan lembaga. Nah kemudian hasil kajian kita juga bahwa kalau hari ini masih banyak sekali masalah yang dianggap oleh sebagian besar masyarakat bahwa ada masalah politik, ekonomi dan lain-lain. Nah kita menganggap masalahnya itu bukan di parsialnya, di hilirnya, tapi di hulunya. Di hulunya itu di mana? Di konstitusi, di demokrasi. Dan saya termasuk bisa dicek di jejak digital pada saat Bang Kodari dulu melontarkan apakah 3 periode, justru kami yang paling DPD menolak. Yang paling tegas justru
Kalau dulu alasannya bahwa ada COVID, kemudian efisiensi, negara butuh uang banyak, kemudian mencegah polarisasi. Justru kami yang tampil, saya sampaikan saat itu justru kalau itu masalahnya, justru kami lebih setuju kepada bagaimana kita kembalikan aja ke MPR. Itu kenapa baru sekarang disuarakan setelah tahapan pemilu dimulai, setelah uang dari pemerintah sudah dikucurkan untuk persiapan tahapan pemilu? Kenapa nggak dari kemarin-kemarin aja? Kalau memang DPD memikirkan itu ya. Kalau dari jejak digital, saya pastikan bahwa dari 1,5 tahun yang lalu, dari 2 tahun yang lalu juga justru concern kami di situ. Bahwa memang kadang-kadang cara menyampaikan ke publik lembaga DPD dengan DPR itu agak sedikit beda. Kalau di DPD itu ya memang semua punya hak untuk bicara. Ya. Tapi Anda belum menjawab pertanyaan saya kenapa sekarang baru dilontarkan. Saya ingin tanya mungkin Demokrat sebagai peserta pemilu ini ada masukan dari DPD untuk mengubah sistem kita ya. Ini di tengah tahapan pemilu sudah dimulai, mau pelaksanaan, tapi sekarang muncul wacana itu yang sengaja dikumandangkan lagi. Demokrat melihatnya bagaimana nih ada manuver dari DPD? Ada istilah di bahasa Inggris namanya dinosaurus. Apa itu maksudnya? Jadi ingin kembali ke masa lampau, padahal yang masa lampau itu jauh lebih buruk gitu, dari aturan yang sudah ada sekarang. Benar, sebagaimana disampaikan oleh Dr. Ferry tadi, semua konstitusi di dunia ini dibuat dalam keadaan darurat, dalam keadaan terburu-buru. Besok negara mau merdeka, kan harus ada tuh undang-undang dasarnya begitu. Sama seperti orang mendirikan perusahaan, sehingga kemudian pendengar CNN di luar sana bisa memahaminya lebih terang begitu. Orang besok ingin dirikan perusahaan, harus buat ada RT. Jadi semua konstitusi di dunia ini itu dibuat dalam keadaan darurat dan terburu-buru. Untuk itu maka kemudian di tengah jalan butuh diubah begitu. Konstitusi kita yang sekarang ini misalnya ya, memasukkan begitu banyak pasal soal perlindungan HAM. Mau kembali lagi ke konstitusi kita tahun 45 yang tipis itu. Belum lagi soal misalnya itu tadi pembatasan masa jabatan presiden, siklus pemilu 5 tahunan, 20 tahun ini sudah terbukti bagus kok. Itu siklus pemilu kita yang berjalan 5 tahunan ini, masa kemudian karena kepentingan ingin memperpanjang masa jabatan presiden 1-2 tahun, konstitusi mau kita obrak-abrik? Itu makanya siapapun kemudian yang mendorong soal penundaan pemilu ini, ya tolong pendengar CNN catat namanya. Itulah bukti komitmen mereka terhadap demokrasi kita. Itu. Hukum besok mereka di pemilu. Karena cara menghukumnya ini di pemilu juga. Ini komitmen mereka terhadap demokrasi kita. Kalau dikasih mereka ini jabatan yang lebih besar lagi, bahaya. Itu. Jadi konstitusi ini hukum tertinggi begitu. Inilah pegangan kita bersama, termasuk dalam politik, termasuk dalam bernegara begitu. Jadi jangan kemudian kita habiskan energi kita berputar-putar terus untuk hawa nafsu memperpanjang kekuasaan ini. Saya mungkin 2 tahun ini puluhan kali tampil di TV membahas soal ini. Jadi kita udah lelah begitu ya? Itu makanya, menghabiskan energi. Itu makanya saya pribadi cukup senang, kami Partai Demokrat cukup senang begitu. Dalam diskusi saya ya, kira-kira beberapa bulan lalu dengan teman-teman PDIP, di televisi juga saya katakan, kami Partai Demokrat ya sudah menunjukkan komitmen kami pada demokrasi, pemilu reguler ini tadi ya selama 10 tahun. Ini sekarang tanggung jawab teman-teman PDIP lah ini. Karena apapun Pak Jokowi ini ya adalah bagian dari kader PDIP dan partai pemenang di pemilu kita kemarin adalah teman-teman PDIP. Namun syukur, tadi sebelum berangkat saya ke sini, teman-teman PDIP masih konsisten. Itu makanya 2 hari lalu saya nge-tweet begitu, saya sampaikan, karena kebetulan waktu pembukaan tahapan pemilu pertama kali di KPU yang hitung hari mundur itu, yang buka kan Mbak Puan. Mbak Puan selaku Ketua DPR sekaligus kader PDIP ketika itu mengatakan 2024 kita pemilu begitu, tidak ada penundaan pemilu. Jadi komitmen ini kita hargai, kita hormati. Jadi DPD boleh ngomong, MPR sudah ngomong, ya syukur alhamdulillah Ibu Puan tetap konsisten. DPR begitu, berarti yang sikapnya harus dijaga begitu ya, karena MPR dan DPD dua lembaga negara udah goyang gitu. Demi 1-2 tahun perpanjangan masa jabatan begitu. Jadi menurut saya pihak yang mengusulkan ini pihak yang tidak bertanggung jawab begitulah dia. Ini kita sudah masuk tahapan pemilu kok. Saya kebetulan DPD ini kan beda dengan partai politik. Kalau kami sudah masuk dalam tahapan nih. Seperti saya selaku ketua DPC kemarin ngumpulkan 1/1000 KTA di kabupaten di mana saya jadi ketua DPC sudah diverifikasi, sudah jalan semua nih. Itu
Tiba-tiba kemudian muncul, kita tunda aja pemilu ini, macam-macam alasannya. Oke. Masa karena kepuasan publik, Iya. itu makanya Demokrat Nanti ingin kita bahas nih menegaskan. soal kepuasan publik, linear nggak ini? Oke, silakan. Salah satu pertanyaan Mbak Rifana kan adalah kenapa pemilihan langsung mau berubah ke Iya. MPR ya. Jawaban sederhananya karena ada yang merasa tidak mungkin menang kalau pemilihan langsung. Jadi harus ada yang dipindah. insecure. Iya. Oke, itu pihak-pihaknya kenapa suaranya harus lewat DPD ini? Iya. Nah, Karena yang mungkin paling banyak yang paling mungkin mudah yang digoyang bisa, atau ya, gimana? Salah satunya ya DPD kan punya keinginan politik juga untuk memperkuat dirinya. Oke. Saya termasuk sebagian dari teman-teman HTN yang mensupport DPD untuk diperkuat. Tapi tidak harus terjadi transaksi DPD dan DPR. Ya. Harusnya DPD itu memperkuat diri dengan merespon keinginan publik. Ngomong apa yang tidak berani diomongkan di DPR. Kalau DPR suka mengubah undang-undang secara cepat, DPD harusnya berbeda. Kalau DPR suka KPK dilemahkan, DPD harusnya bicara penguatan KPK. Di sanalah DPD baru kuat. Senat yang akan dipilih menjadi calon presiden, begitu sikapnya. Oke, jadi Anda melihat ada barter politik di sini ya, Bang Sultan, ada barter politik di sini. Sebentar Mas Kodari, nanti ujungnya Anda sebagai penggagas saya kasih waktu lebih banyak. Oke, silakan. Ada barter politik di sini. Saya mau komentarin tadi Bang Jansen sampaikan, iya betul memang kita sudah memasuki tahapan dan dari awal kami pun sebenarnya kan sama posisinya. Tapi saya mau mengingatkan kembali bahwa banyak sekali hal-hal bernegara yang terkait dengan konstitusi dan demokrasi yang kami masalahkan sekian tahun ini. Banyak contohnya dari mulai presidensial threshold, parliamentary threshold, kemudian pemilu yang akan dilaksanakan 2024 itu dengan undang-undang lama. Bayangkan kita sudah mencoba melakukan bagaimana undang-undang ini direvisi. Bahkan kita challenge ke MK, tapi kalah. Bagaimana justru concern kita di situ. Mbak ya bisa bayangkan, Bang Jansen ya. Ini logikanya. Pemilu 2024 itu dilaksanakan dengan undang-undang yang masih kita pakai nomor 7 2017. Yang buat kita bolongnya banyak. Contoh, tiket kita sudah pakai nonton, tiketnya sudah disobek, tapi kita mau pakai lagi di film yang belum dilaksanakan. Nah, ini justru concernnya DPD loh. Nah, makanya saya bilang ini kita sudah berupaya loh lakukan challenge di MK, kemudian mencoba meyakinkan teman-teman partai politik, DPR, ayo dong ini revisi. Semua Kenapa? cara sudah dicoba begitu ya, nggak bisa akhirnya pakai cara amandemen aja gitu maksudnya. Ini ada masalah loh. Justru kami mau sampaikan bahwa DPD sangat concern dengan hal-hal besar ya negara. Di mana di konstitusi dan di demokrasi. Cuman DPD apalah kan kita kan hanya nggak sampai sepertiga Bang ya. Tapi jadi dari justru, 711. Jadi ini yang mengemuka ini kan soal penundaan pemilu, bukan soal tema-tema yang tadi Pak Sultan sampaikan begitulah dia. Ini kan soal penundaan pemilu ini. Ini yang kemudian hari ini menggema di ruang publik kita. Itu. Soal kemudian kembali ke Undang-Undang Dasar 45 begitu. Pada pasal-pasal apa? Kan begitu dia. Itu makanya saya katakan di awal tadi, semua konstitusi di planet bumi ini dibuat dalam keadaan darurat. Tidak mungkin ada isinya yang ideal. Itu makanya pasca negara itu merdeka, mereka ubahlah agar mampu kemudian mengakomodir perkembangan hukum, sosial, masyarakat ketika itu. Kan begitu dia. Jadi yang kedua begini, kalau kita ingin mengubah undang-undang dasar, karena di pasal 37 itu kan dibolehkan, mari kita ubah, tetapi jangan memberikan benefit langsung kepada pengubahnya. Jadi berlaku periode berikutnya. Sehingga tidak ada kelihatan kepentingan. Ini nanti golnya Mas Kodari nggak berhasil ini. Ini mau diubah, tinggal hitungan hari di KPU kalau kita lewat Jalan Ponegoro, udah ada hitung mundurnya. Tanggal hitung mundur sudah ada. Undang-undang dasar mau kita ubah lagi. Ini kita dengarkan pernyataan resminya Pak Lanyala supaya kita nggak multitafsir ya. Sebenarnya apa sih yang ingin beliau sampaikan? Nanti saya ingin tanya ke Mas Kodari setelah ini. Punya konsep sebagai seorang negarawan, ya, saya punya konsep saya itu kembali Presiden mengeluarkan dekret, setelah itu diadendum, sambil diadendum ini, ya, Presiden bersama DPR bersama DPD silakan dia meneruskan perjuangan kenegaraannya sebagai seorang pemerintahan yang sudah terpilih. Mas Kodari, ini pernyataannya Pak Lanyala memberikan angin segar kayaknya Anda sudah menggagas Jokowi Prabowo 2024 ini dari tahun yang lalu ya. Ini angin segar nggak buat Anda sebagai penggagas? Angin panas.
Mohon maaf dengan segala hormat ya. Kalau saya itu kan konsepnya perubahan konstitusi itu lewat jalur amandemen. Iya. Nah, mengubah konstitusi itu secara garis besar, kalau nggak salah ya Bang Ferry ya, ada dua macam, ada amandemen, ada dekret. Oke. Kalau amandemen yang melakukan perubahan menurut konstitusi kita itu adalah MPR yang terdiri dari DPR dan DPD. Tapi kalau dekret yang mengeluarkan kebijakan itu adalah presiden, begitu. Nah, dekret sesuatu yang berbahaya, unpredictable ya. Karena apa? Karena ya istilahnya itu sesuatu yang yang di luar jalur yang sudah ada lah, kira-kira begitu. Kalau saya menggagas penggunaan amandemen untuk jalur perubahan konstitusi. Jadi pada dasarnya saya sebut itu angin panas, bahkan itu sebetulnya angin panas yang berisiko lah, kira-kira begitu. Karena kita punya pengalaman bahwa seorang Gus Dur misalnya begitu mengeluarkan dekret kan menimbulkan ketidakpastian politik. Walaupun memang saya hakul yakin walaupun pada saat itu belum ada survei, tingkat kepuasan Pak Abdurrahman Wahid dengan Pak Jokowi itu berbeda ya. Karena kan kita tahu waktu itu ada banyak konfrontasi dan ada banyak masalah yang terjadi pada masa Pak Abdurrahman Wahid. Tetapi walaupun tingkat kepuasan tinggi menurut saya dekret bukan jalan yang bukan jalan yang tepat lah. Oke, dekret memang bukan jalan yang tepat, tapi amandemen konstitusi pintunya masih terbuka. Tadi makanya digagas juga oleh teman-teman DPD. Yang ingin saya tanyakan Mas Kodari, kenapa sih sebetulnya Anda sejak awal terus konsisten menyuarakan Pak Jokowi bisa panjang terus periodenya? Karena seperti yang saya pernah bilang berkali-kali juga, puluhan kali kalau kata istilah beliau tadi di TV, saya katakan bahwa kita berhadapan dengan situasi khusus di mana pada tahun 2024 yang akan datang itu akan terjadi polarisasi ekstrim ya, di mana kelompok identitas akan menggunakan pemilu untuk cara mereka kembali dalam arena pusat pemerintahan untuk eksistensi mereka, dan itu akan menggunakan stempel calon Islam kepada siapapun calon yang akan maju nanti, itu pasti nanti akan dipakai stempel calon Islam. Dan saya melihat tren yang terjadi ya, baik 2014, 2017 Pilkada Jakarta, 2019, kemudian medsos, peristiwa kekerasan yang terjadi, misalnya Ade Armando dan seterusnya, itu mengarah kepada satu titik di mana pemilu kita 2024 bisa menjadi pemilu yang berdarah-darah. Dan karena itu solusinya tetap ada pilpres, tetapi calon tunggal berhadapan dengan kotak kosong. Dan pada hari ini saya lihat yang bisa menjadi titik temu semua kandidat tersebut, barangkali juga di sana nanti insya Allah SBY begitu ya, seperti acara kawinan inilah misalnya begitu ya, Kaisang dan pengantinnya itu bisa kumpul lengkap keluarga Pak SBY, ada AHY, ada Ibas, ada keluarga lah pokoknya lengkap begitu. Sehingga kemudian kotak kosong itu berhadapan dengan calon tunggal. Ya kotak kosongnya nggak bisa dikasih stempel calon Islam yang akan membuat masyarakat kita ini menjadi terbelah. Bentuk demokrasinya di mana? Saya ingin tanya nanti kepada bentuk demokrasi di mana? Di seluruh dunia nggak ada kayaknya ya. Kita akan tanya nanti secara demokrasi itu dimungkinkan atau tidak. Nggak usah jauh-jauh, dalam negeri juga ada. Saya ingin tanya ke Bang Jansen dan juga ke Uda Ferry, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Ada, pemirsa CNN ada.